Pada LK1 terdapat beberapa aspek, antara lain 1. Identifikasi masalah. Kami memilih tema politik atau pemilu di tahun 2020. 2. Topik yang dipilih. Masih banyak masyarakat yang menerima politik uang saat pemilu kemarin, bukan dengan alasan untuk memilih pihak tersebut, melainkan dengan alasan karena hal itu adalah suatu pemberian. 3. Relevansi topik dengan bidang studi. Topik yang kami ambil berhubungan dengan bidang studi kami, yaitu psikologi, yang membahas tentang pengaruh sosial, khususnya obedience atau kepatuhan. Di sini masyarakat dituntut untuk patuh atau mengikuti kemauan pihak yang memberi uang sebelum pemilu diadakan untuk memilih paslon mereka dan mendapatkan kemenangan dalam perhitungan akhir. Namun, tidak semua masyarakat patuh atau mengikuti pihak tersebut. Hal ini kembali lagi kepada sikap individu, ingin patuh atau mengikuti atau tidak. 4. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Topik ini berhubungan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian permusyawaratan, artinya membuat keputusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Selanjutnya, asas musyawarah untuk mufakat yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Mengingat bahwa pentingnya proses musyawarah sebagai cara mengambil sebuah keputusan, perlu kiranya sejak dini generasi muda diperkenalkan metode diskusi dalam berpendapat sebagai mekanisme dalam musyawarah. Namun, mengambil keputusan melalui suara terbanyak yang dipraktikkan dalam pemilihan umum di Indonesia memiliki dampak negatif karena perilaku beberapa oknum yang begitu tampak dalam setiap penyelenggaraan pemilu, berupa politik transaksional, jual beli suara, serangan fajar, merupakan contoh dari politik transaksional yang menciderai demokrasi. 5. Jenis produk. Kami memilih jenis produk poster. Pada LK2 terdapat beberapa sumber yang mendukung, antara lain 1. Artikel jurnal. Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang yang dapat dibuka pada web Jurnal Anti Korupsi Integritas. Yang kedua, media cetak. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, mengatakan suap menyuap mengintai Pilkada 2020 yang dapat dibuka pada web tempo.co. Yang ketiga, media online. Kasus suap menyuap jabatan kembali menambah deretan panjang catatan hitam perpolitikan di Indonesia. Kali ini melibatkan politisi partai dengan komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang dapat dibuka pada web republika.co.id. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana itu dikenakan juga pada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu, yang dapat dibuka pada web www.tempointeraktif.com. Yang kelima, lainnya, masyarakat sekitar atau keluarga. Sumber dari orang-orang rumah yang membantu, teman-teman, dan sekitarnya. Pada LK3 terdapat beberapa proses, yaitu 1. Langkah 1 menentukan topik permasalahan. Menentukan topik permasalahan apa yang akan dibahas pada LK1 dan kami memilih topik pemilu. Langkah 2, mencari referensi. Kami mencari referensi yang bersumber dari artikel jurnal, media online, media cetak, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain, guna mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemilu. Langkah 3, mengumpulkan data.
mengumpulkan data-data dari LK1 dan LK2, kemudian menggabungkannya. Langkah 4, proses pembuatan proyek. Proses pembuatan proyek di sini kami membuat produk berupa poster dengan menggunakan aplikasi edit yang ada di handphone. Langkah 5, finalisasi proyek. Memastikan kembali proyek yang kami buat sudah sepenuhnya selesai dan siap dipublikasikan. Langkah 6, publikasi proyek. Kami memanfaatkan media sosial yaitu YouTube untuk mempublikasikan proyek yang kami buat. Langkah-langkah membuat poster yaitu pertama membuka aplikasi edit, kemudian memilih template untuk membuat poster, lalu mencari materi-materi untuk dimasukkan ke dalam poster, dan yang terakhir kita mengedit poster agar terlihat menarik. Dan ini hasil poster dari kami.